Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 Ternasi B ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu mata kuliah parasitologi diambil oleh Ibu Heki, yang mana kelompok kami mendapatkan tema yaitu mengenai nematoda. Sebelum memulai presentasi, jadi saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Atia Sandarosa. Kemudian ada teman saya, Nora Aulia Putri Sundina, ada Ananda Hairunisa, Aus Valentina Januari, dan ada Rian Jaradina dan Nur Sali. Untuk pengertian dan ciri-ciri nematoda, nematoda adalah anggota filum Nemaltemintes, berasal dari bahasa Yunani, nema yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Nematoda adalah cacing yang memiliki ciri-ciri: satu, bentuknya panjang; dua, silindrik atau gilik tidak bersegmen; tiga, dan tubuhnya bilateral simetrik; empat, panjang cacing ini mulai dari 2 mm sampai 1 meter. Kelima, merupakan hewan multiseluler avertebrata. Keenam, tubuh dilapisi kutikula yang berfungsi untuk melindungi diri. Ketujuh, memiliki sistem pencernaan. Delapan, hidup parasit ini ada di dalam tubuh makhluk hidup lain. Lalu ke 9, nematoda yang ditemukan pada manusia terdapat dalam organ usus, jaringan, dan sistem peredaran darah. Di sini latar belakang dari uh, kami mengenai infeksi nematoda pada manusia meliputi Ascariasis, Trichoriosis, cacing tanah, enterobiasis, promyelidiasis, dan filariasis, kemudian trichinosis dengan pirofiliasis dan anglofilariasis, yang mana itu penyakit cacing pada tikus. Film nematoda itu juga dikenal sebagai cacing gelang, yang mana itu menjadi film terbesar kedua dalam kerajaan hewan yang mencakup hingga 500.000 spesies, yang mana anggota nematoda itu berbentuk memanjang dengan tubuh simetris bilateral yang berisi sistem usus dan rongga tubuh yang besar. Kemudian banyak spesies cacing gelang hidup bebas di alam. Data terkini berdasarkan materi yang kami dapatkan itu menunjukkan sekitar 60 spesies cacing gelang menjadi parasit pada manusia. Infeksi cacing pada usus merupakan kelompok penyakit cacingan terbesar pada manusia menurut laporan tahun 2005 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sekitar 807 sampai 1.271 miliar manusia menderita askariasis, yang mana itu 604 sampai 765 juta menderita trichiasis dan 576 sampai 740 juta menderita infeksi cacing tambang di seluruh dunia. Patofisiologi atau siklus hidup. Yang pertama, siklus hidup nematoda parasit penting secara klinis. Beberapa infeksi nematoda dapat ditularkan langsung dari orang yang terinfeksi ke orang yang tidak terinfeksi. Pada orang lain, telur nematoda harus menjalani proses pematangan di luar inang. Pada kategori ketiga, parasit dapat menghabiskan sebagian siklus hidupnya di dalam tanah sebelum menjadi infektif bagi manusia. Yang kedua, siklus hidup nematoda yang umum terdiri dari 6 tahap. Tahap telur, 4 tahap juvenil atau J1 sampai J4, dan tahap dewasa. Bagi banyak nematoda, tahap J1 terjadi di dalam telur, dan tahap yang menetas dari telur adalah tahap J2. Panjang siklus akan bervariasi untuk setiap genus dan spesies yang berbeda.
berkisar dari beberapa hari hingga 12 bulan. Selanjutnya epidemiologi. Menurut analisis WHO, infeksi nematoda usus paling umum terjadi di Asia dengan sekitar 67% kasus. Trichoriasis, infeksi dengan Trichia merupakan salah satu infeksi nematoda yang paling umum di seluruh dunia. Sekitar 800 juta orang menderita trichoriasis di seluruh dunia. Paling banyak di daerah yang hangat dan lembab. Tingkat infeksi hingga 75% ditemukan pada anak-anak sekolah di Puerto Rico. Enterobiasis, cacing kremi, juga sangat umum di seluruh dunia, terutama di negara-negara di zona beriklim sedang. Anak-anak paling sering terinfeksi. Perkiraan tingkat prevalensi di antara anak-anak di berbagai wilayah dunia adalah 4-28%. Askariasis, infeksi askaris atau cacing gelang merupakan infeksi cacing yang umum pada manusia dengan perkiraan prevalensi di seluruh dunia sebesar 1 miliar. Penyebab A. Lumbricoides, kosmopolitan dalam hal distribusi, dan paling banyak terdapat di negara-negara tropis. Selanjutnya, cacing tambang, infeksi manusia dengan dua spesies cacing tambang, Duodelda endican, diperkirakan mempengaruhi sekitar 500 juta orang. Selanjutnya, Strongyloides stercoralis, juga endemik di Jamaika dan mungkin di tempat lain. Di Karibia, diperkirakan 30-100 juta orang di seluruh dunia menderita strongyloidiasis. Prevalensi infeksi stercoralis di antara individu dengan infeksi HIV adalah 5,1%. Trichinosis spesies Trichinella terbesar di seluruh dunia dan menyebar luas di alam pada menjadi masalah kesehatan masyarakat yang besar dan telah dilaporkan di banyak negara Asia, termasuk China, Jepang, Korea, dan Thailand. Selanjutnya, filariasis, diperkirakan 120 juta orang terinfeksi Buschhereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Selanjutnya, mortalitas atau morbiditas. Infeksi nematoda biasanya asimptomatik atau subklinis. 1. Strongyloidosis dapat berakibat fatal pada pasien dengan sistem kekebalan lemah dan pada bayi baru lahir. 2. Nematoda usus dapat menyebabkan beberapa masalah GI atau gastrointestinal, misalnya sakit perut, diare, anoreksia, penurunan berat badan, dan malaise. 3. Cacing tambang dapat menyebabkan anemia yang serius. 4. Onchocerciasis dapat mengakibatkan kebutaan atau river blindness. 5. Trichinosis dapat menyebabkan manifestasi yang mengancam jiwa, termasuk miokarditis, keterlibatan SSP, dan pneumonitis. 6. Larva spesies Anisakis dapat tertanam di mukosa lambung. Endoskopi dapat menunjukkan eritema, edema, gastritis erosif parah, nodul mirip tumor, atau ulserasi anisaklosis
klasis dilaporkan terkait dengan reaksi alergi pada beberapa individu. 7. Pasien yang menderita dirofilariasis okular sering melaporkan rasa tidak nyaman, nyeri mata, rasa berpasir, dan mata merah. 8. Angiosrongiliasis atau penyakit cacing paru tikus memiliki gejala yang mirip dengan meningitis bakteri. Jarang terjadi disfungsi neurologis atau kematian. Ke-9, beberapa infeksi nematoda yang lebih serius mengakibatkan gejala respon peradangan pada organ vital dan kekurangan nutrisi. Selanjutnya yaitu prognosa. Yang pertama, infeksi nematoda ringan hingga sedang memiliki prognosis yang baik. Prognosis bergantung pada organ yang terinfeksi dan tingkat keparahan infeksi. Selanjutnya, arkariasis harus selalu diobati karena adanya risiko migrasi atau cacing dewasa. Pengobatan dietilkarbamazin jangka panjang dan imunomonitoring pasien dengan filaria sangat penting di daerah endemis untuk menghentikan dan mencegah patologi. Angiosrongiliasis atau penyakit cacing paratikus biasanya sembuh tanpa pengobatan. Selanjutnya ialah pencegahan. Yang pertama, hindari makanan, air, dan tanah yang berkontaminasi tinja. Yang kedua, hindari gigitan vektor arthropoda, gunakan obat nyamuk dan tindakan perlindungan lainnya, misalkan pakaian yang sesuai. Yang terakhir adalah hindari sungai, aliran air, dan tanah yang diketahui terinfeksi. Begitu presentasi dari kelompok kami. Kami menggunakan sesi tanya jawab yang mana sesi tanya jawab tersebut nanti akan pada pertemuan perkuliahan kita di kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan selama presentasi.